supaya anak-anak bisa cepat. Kemudian setelah peraga selesai, menginjak session kedua adalah session musyawarah, ngaji satu persatu. Maka ini waktunya sangat banyak, 30 sampai 45 menit. Siswa yang ada harus maju semua, tidak boleh yang ada yang tidak maju. Maka harus bisa mengatur waktunya. Waktunya yang sedikit ini bisa maju semua. Maka caranya boleh guru yang mendatangi siswanya, santrinya. Jadi mendekat kepada santri, si A kamu baca, baca. Setelah itu B, santri tidak berjalan ke depan, itu lebih cepat. Boleh saja santri disuruh ke depan, tapi harus bisa ngatur waktu. Caranya gimana? Caranya pertama dipanggil dua anak, si A si B, ayo maju. Teleno. Jalannya kan biasanya anak itu lenggak-lenggok dulu ya, baru sampai depan. Ini makan waktu kalau tidak diatur. Setelah di depan, A membaca, B supaya belajar dulu. Jadi harus satu-satu. Untuk kita mendengarkan, mengajarkan anak mulai awal ini harus didengarkan satu-satu. Supaya apa? Supaya betul-betul makhraj dan bacaannya ini benar. Maka harus diperhatikan, ya. Didengarkan, jangan sampai mendengarkan nyanyian ada HP, ya, di HP. Tapi harus betul-betul kita mendengarkan bacaannya santri yang ngaji. Di samping itu harus dilihat mulutnya, bibirnya. Sebab apa? Kadang ada huruf yang suaranya sama tapi praktek dalam mulutnya berbeda. Seperti anak membaca ta. Seringnya apa ini? Lidahnya keluar. Kadang-kadang gurunya saja banyak yang gitu ya. Jadi membaca ta itu kan harus ujung lidah nempel pangkal gigi. Pangkal itu bongkot ya. Artinya di atas. Jadi membaca ta umpamanya. Ta, ti, tu atau ta, enggak kelihatan. Nah, kadang anak-anak membaca lidahnya kelihatan. Ta. Suaranya sama. Tapi makhrajnya berarti salah besar ya, karena lidahnya kelihatan. Kalau tidak dilihat terus ya begitu terus ya. Maka ini yang penting, harus didengarkan, dilihat mulutnya, tapi tidak usah diraba ya. Nah, ini saya praktekkan juga ketika mengajar, bahkan anak-anak yang sudah tahfidz itu kadang-kadang ya begitu, kalau kita tidak melihat ya, kadang-kadang masih kurang pas. Ada yang membaca lam ya. Dulu pernah saya mengetes yang katanya sudah khatam. Tapi ketika saya tes bismillahnya saja sudah salah. Bismillah itu lidahnya keluar ya. Kok iso? Bismillah itu banyak itu ya, anak-anak begitu. Nah, maka itu karena apa? Tidak dilihat. Maka harus dilihat supaya tepat makhrajnya itu. Nanti kalau ada kesalahan ya, mestinya ya tidak dinaikkan ya. Jadi artinya ini harus dipahami oleh anak-anak dan orang tuanya, bahwa kalau maju ada salah tidak naik. Maksudnya biar dia betul-betul persiapan mau deres di rumah ya. Jadi kalau ada kesalahan tidak naik. Nah, kalau tidak dipahami, anaknya tidak naik, ya, gurunya didatangi oleh orang tuanya ya. Maka harus paham. Oh berarti kalau tidak naik ini berarti anak belum masih ada kesalahan. Itu. Ya, naiknya berapa? Kalau sudah benar, lancar dan benar, ya boleh naik menurut kemampuan.
Artinya kalau memang lancar carcar, artinya cerdas anaknya, boleh 1 halaman, 2 halaman atau sampai berapa, pokoknya cepat ya. Guru kelas kan akan tahu, wah ini cerdas ya. Boleh. Karena kenaikan ini mengikuti kemampuan, tidak hanya 1 halaman atau berapa ya. Tapi kalau memang banyak salah, ya tidak usah naik, tidak dinaikkan. Kalau kekuatannya setengah halaman, ya setengah halaman saja, mengikuti kemampuannya ya. Untuk mengetahui naik apa tidak ya. Sudah naik apa, sudah bisa apa tidak, ini kalau ada buku kemajuan bisa ditulis di buku kemajuan, tanggal ini, halaman ini anak sudah B, sudah benar, berarti besok halaman berikutnya. Atau kalau pakai bahasa Arab ya sohih, ya sod, ya, B. Atau kalau masih jadi salah, masih ada salahnya S, ya salah, ya, berarti mengulangi besok itu. Kalau tidak ada buku kemajuan, boleh ditulis di dalam kitabnya. Nah, di atas ada nomor halaman, nah di sampingnya ditulis S apa B. Nah, kalau B sudah berarti halaman itu sudah. Atau diberi tanda contreng ya boleh, nggak apa. Pokoknya bisa menunjukkan bahwa itu sudah baik atau sudah benar. Tapi kadang-kadang anak-anak yang sekarang ini kalau beberapa hari tidak naik kan tidak mau sekolah lagi ya, tidak mau belajar. Nah, ini gimana solusinya ya? Nah, kita ambil kebijakan. Kalau tidak dinaikkan nanti tidak ngaji lagi ya, nanti tidak mau ngaji semua payah. Maka kita ambil kebijakan, caranya ya dinaikkan, tapi yang dia belum bisa itu diberi tanda. Nah, jadi besok mengulangi membaca yang kenaikan, dan yang kemarin belum bisa itu diulangi lagi ya, biar nanti agak bisa ya. Jadi dinaikkan tapi mengulangi yang belum bisa diulangi lagi. Itu diantara. Ketika anak-anak maju satu persatu, yang lain supaya disuruh menulis, belajar menulis. Di samping supaya tidak rame anak-anak ya. Disuruh menulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah yang di bawah kitab yang ada di garis 2. Di bawah garis 2 itu adalah latihan menulis, yang isinya tulisan remang-remang ya. Itu caranya supaya ditebali dulu. Penebalannya ini harus pas ya. Jangan ada yang kelewat, harus pas. Jadi hati-hati ya. Dilatih supaya menulisnya benar dan dikerjakan sendiri. Jangan sampai dikerjakan temannya atau bahkan orang tuanya kalau ikut masuk kelas itu ya. Setelah ditebali ya berarti jari-jarinya agak lunak, kemudian disuruh mengganti di buku tulis ya. Nanti disuruh menulis 5 baris atau 10 baris menurut waktu. Tapi sekarang sudah diterbitkan buku yang untuk latihan menulis, jadi ada sendiri. Yang di situ sudah ada yang harus ditebali, setelah ditebali nanti harus ditulis sendiri, dan itu ada garis-garisnya ya. Karena menulis Arab ini ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Nah, ini ditempatkan dengan garis-garis itu ya. Nah, ini setelah anak nanti sudah menulis, harusnya dikumpulkan dan dinilai. Asal menulis sendiri nilainya boleh 100 walaupun masih salah ya. Ini pokoknya menilai maunya dia menulis sendiri ya. Kalau ditulis orang lain ya tidak dinilai. Ini maksudnya supaya dia masih perhatian. Kalau tidak dinilai nanti lama-lama ya tidak mau nulis, mau tidak diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi membaca ya, setelah selesai
B baru disuruh membaca. Ketika B membaca, kita memanggil C. Ayo C maju. Nah, C maju ini kan berarti tidak memakan waktu sambil kita mendengarkan B. Nanti C membaca, kita mengambil D, begitu seterusnya. Itu cara supaya tidak memakan waktu ya. Jangan A dipanggil membaca, setelah selesai baru memanggil B. Setelah B selesai mengambil, ya enggak, waktunya enggak cukup itu. Setelah selesai musyafah semua, kemudian nanti kalau sudah sampai pada akhir juz ya, jadi sudah dibaca semua, sudah akhir halaman juz 1 apa juz berapa, untuk naik juz ini dia dites oleh kepala RTQ atau yang mewakili, yang pokoknya yang lebih senior, lebih fasih, supaya guru-guru kelas ini bertanggung jawab dan perhatian kalau nanti akan dites oleh kepalanya. Nanti mestinya ketika akan maju ini ya dilancarkan dulu. Yang sering salah apa ini dilancarkan, baru setelah itu supaya ada surat resmi kepada orang tua, biar orang tuanya tahu ya bahwa tanggal ini anak akan dites kenaikan juz. Nanti ditulis di situ persyaratan-persyaratannya. Di antaranya harus membeli kitab, umpamanya itu tes juz 1, memberi kitab juz 2. Nah, ini supaya membelinya kitab jangan di luar ya. Karena apa? Karena sekarang banyak kitab bajakan ya, yang ini banyak dibajak ya. Yang mestinya harganya akan lebih murah karena dicetak sendiri, diedarkan sendiri, ya tidak ada yang masuk kepada lembaga itu. Nah, kalau kita memang dari yang asli memang agak mahal karena nanti ada pembagian ke pengurus-pengurus LMY, ke lembaga, jadi jatuhnya agak mahal. Tapi ini adalah untuk infak kita ya, perjuangan kita. Dan ini yang penting, kalau kitabnya ini asli kan berarti kitab yang halal. Kalau bajakan walaupun murah, kitab haram itu ya. Lah kalau haram ini dikhawatirkan ilmunya tidak barokah ya. Karena supaya ilmu manfaatin kan makanannya harus halal, pakaiannya halal, apalagi untuk kitabnya yang untuk belajar itu ya. Nanti juga diberi harus membayar SPP bulan ini ya, kalau ada SPP-nya atau infak pembangunan. Jadi ada perhatian dari orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah season ketiga ya. Season ketiga ini adalah diisi dengan materi tambahan. Apa isinya? Isinya adalah latihan menghafal. Apa yang dihafalkan? Pertama adalah surat-surat pendek, mulai dari An-Nas sampai Ad-Duha. Jadi nanti dibagi menjadi 7 juz, 7 tingkatan ya. Kemudian hadis atau makalah atau sesuatu yang menarik atau yang memberi semangat kepada anak-anak, yaitu termasuk hadis atau yang lainnya yang isinya itu supaya anak ini semangat belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah bacaan yang ada dalam sholat ya. Termasuk niatnya sholat, kemudian bacaan-bacaan tasbih ini supaya anak hafal ya. Jadi nanti tamat Yambu'a itu ada hafalan sampai Wadduha, ada hadis, kemudian ada bacaan sholat, ini sudah hafal. Ditambah dengan doa-doa harian, mulai bangun pagi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ini yang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan sering kita baca, ini diajarkan kepada anak-anak.
Karena namanya ini menghafal ya. Cara menghafalkan ini supaya anak hafal, supaya orang hafal itu bagaimana? Harus banyak mengulang dan sering diulang. Itu kaidahnya menghafal ya. Banyak mengulang dan sering diulang. Dengan itu anak-anak akan hafal ya. Anak bisa khatam Al-Quran ini karena apa? Karena banyak mengulang dan sering diulang ya. Itu pokoknya itu menghafal itu ya. Jadi nanti supaya anak hafal harus kita ulang-ulang sampai banyak ya. Ya untuk petunjuknya umpamanya pertama kita beri petunjuk anak-anak untuk mengulang yang kita hafal ya, yaitu Fatihah dulu umpamanya ya. Kita guru memberi contoh dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disuruh mengulangi anak-anak ya. Sampai 5 kali apa 10 kali. Ini namanya kan banyak mengulang. Berapa kali? Ya sampai hafal ya. Maka anak caranya menghafal Quran ini ya ada pengulangan, ada yang 10 sudah hafal, ada yang 20, ada sampai 50 kali baru hafal ya. Pokoknya sampai hafal ya. Nah ini ya beberapa nanti setelah 10 kali belum hafal bagi bagian kanan 5 kali, bagian kiri 5 kali ya. Nanti kalau sudah hafal siapa yang bisa maju? Nah, setelah hafal ditambah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang seperti tadi ya. Setelah bisa akan ditambah lagi yang kemarin yang tadi sudah dihafalkan diulangi lagi. Jadi diulangi lagi sebelum tambah diulangi a'udzu bismillah baru alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah diulang-ulang lagi seperti tadi akan naik ar-rahmanir-rahim diulangi lagi dari a'udzu bismillah alhamdulillah baru ar-rahman. Itu cara pengajaran. Ya. Sering diulang itu artinya harus didarus. Ya. Jadi sudah hafal tapi kalau tidak diulangi lagi kan akan lupa ya. Maka harus bisa mengatur ngeloh dan dersnya ya. Maka dari itu besok kalau akan masuk akan menambah lagi sebelumnya harus mengulangi yang kemarin ya. A'udzu bismillah alhamdulillah ar-rahmanir-rahim diulangi beberapa kali ya. Setelah itu baru ditambah ya. Maka anjuran kami setiap pekan ini ada 1 hari yang tidak nambah. Jadi umpamanya Sabtu sampai Rebu ini menambah, tapi Kemis untuk melancarkan atau mengevaluasi ya. Nanti hanya mengulang-ulang yang sudah lancar disuruh maju, dinilai dan sebagainya ya. Itulah cara memberikan materi tambahan. Nah, materi tambahan ini memang kalau di RTQ, tapi kalau diajarkan di sekolah formal di MI SD biasanya tidak diberikan karena ada materi yang sudah menerangkan itu. Itulah secara singkat cara pengajaran Yambu'a ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang perlu diperhatikan ya, ketika kita anak membacanya salah ya, itu jangan kemudian ditunjukkan benarnya ya. Pokoknya batasa kok dibaca batata umpamanya ya. Jangan ditunjukkan sa. Kalau ditunjukkan ya akan tahu ya. Supaya anak ini aktif ya, pikirannya main, maka harus diingatkan saja. Batata umpamanya ya. Salah. Anak kan berpikir apa salahnya ya. Kok masih salah ya, nanti kalau sudah 3 kali baru diingatkan titiknya berapa itu ya. Ini cara mengingatkan. Jadi umpamanya kurang dengung, kurang panjang ya, hanya dia salah gitu saja. Kurang dengung
Kalau saya mengingatkan ngaji itu jadi harus berarti harus dia apa yang salah gitu ya. Nanti kalau sudah 3 kali kok tidak bisa, itu dengung atau panjang, baru diingatkan. Itu supaya aktif di dalam dia mengikuti apa membacanya itu. Kalau diingatkan langsung ya sudah tentu bisa, dan dia tidak ada pemikiran, tidak ikut minggirnya, tidak aktif itu. Selanjutnya akan kami tambahkan untuk tashihul qiraah, ya, istilahnya sekarang tahsinul qiraah. Ya. Tahsinul qiraah itu yang membenarkan atau bacaan yang benar, modalnya begitu ya. Untuk supaya bacaan benar itu paling tidak harus memahami 7 pokok tajwid. Yang ini akan kami terangkan secara ringkas ya. Jadi 7 pokok ini harus dipahami. Maksudnya dipahami itu bisa mempraktekkan. Tidak paham tapi bisa praktek, itu namanya memahami 7 ini ya. Kok tidak paham dari ini, tidak akan bisa benar ya. Apa itu? Pertama adalah makhraj dan sifat. Jadi orang membaca Al-Quran supaya benar harus paham makhraj dan sifat. Maksudnya bisa mempraktekkan baca huruf hijaiyah, itu maksudnya makhraj dan sifat. Tidak harus hafal makhrajnya di sini, sifatnya begini, tidak usah ya. Yang penting memahaminya, bisa praktek. Jadi membaca hamzah itu a, i, o. Nah, baca ba itu ba, bi, bu, tidak ba, bi, bu. Umpamanya begitu. Membaca ta itu harus ta, ti, tu. Nah, itu sudah bisa mempraktekkan dari a sampai ya. Itu namanya memahami makhraj dan sifat. Dan ini nanti akan kami beri makhrajnya bagaimana dan kita praktekkan ya. Kemudian yang kedua adalah memahami hunnah, dengung. Jadi ada dengung kok tidak didengungkan, ya namanya belum benar itu. Apa yang didengungkan? Pertama adalah nun dan mim tasdid. Mim nun dan pengung ya. Summa la tarawunnaha ainal yaqin ya. Dengung ini lamanya 2 harokat. Summa, tidak boleh summa, nah, atau kelebihan ya tidak boleh ya. Nah, kemudian nun sukun dan tanwin bertemu selain huruf 8. Ini harus didengungkan. Nun sukun dan tanwin bertemu selain huruf 8. Apa huruf 8? Hamzah, ha, ha, ho, ain, hin, lam, ro. Nah, ini harus di dalam otaknya ya, cepat. Apa termasuk 8 apa enggak? Hamzah, ha, ho, ain, hin, lam, ro. Jadi setelah ada nun sukun kok hamzah, oh berarti tidak dengung. Man amana. Tapi setelah itu kok tidak huruf 8 harus dengung. Wa may ya'mal wa may ya, dan seterusnya ya. Jadi huruf 8 ini harus dihafalkan. Yang ketiga adalah mim sukun bertemu mim dan ba. Hanya 2 saja yang dengung. Ada mim sukun bertemu ba harus dengung. Bertemu mim dengung. Lahum maghfiratun alaihim wala, ya tidak usah dengung ya. Itu singkatnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah bacaan mat ya. Harus tahu mat. Mat itu maca panjang ya. Maca panjang. Yang dimaksud mat di sini adalah mat yang lebih dari 1 alif. Yang biasanya sudah ada tandanya layar ya. Nanti kalau yaitu huruf mat yang bertemu hamzah, sukun atau tasdid ya. Itu yang dipanjangkan sampai 5 atau 6 harokat kalau bertemu hamzah, sukun atau tasdidnya. Kalau yang tidak ada layarnya berarti 1 alif 2 harokat. Nah,
Satu alif dua atau dua harokat ini jangan panjang-panjang ya. Maka seringnya orang membaca bersama-sama ini kadang-kadang kepanjangan ya. Nah ini santri-santri biasanya baca bersama itu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kepanjangan mestinya ya. Dua harokat kan dua gerakan jari-jari. Mestinya AA itu namanya sudah dua harokat. Jadi a'udzu itu sudah dua harokat. Jangan a'u tapi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering terjadi ya. Karena bersama-sama kelihatannya menunggu temannya ya. Itu agak memanjang. Tapi katanya harus paham satu alif atau dua harokat jangan terlalu panjang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau belakangan boleh panjang. Itu yang tidak huruf mat ya. Tidak huruf yang ada layarnya. Kalau yang ada layarnya ada yang 5, ada yang 6 ya. Umpamanya yang 5 idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, 5 nanti cara kita mengajarkan mat nanti. Itu mat. Kemudian yang keempat adalah qalqalah. Memantulkan huruf qalqalah ketika dibaca sukun. Ya. Apa huruf qalqalah? Yaitu ba, ja, da, to, o ya. Atau baju di toko atau qotbu jadi. Ketika disukun harus dipantulkan. Pantul itu seperti mengetuk. Ya tidak ada hurufnya ya. Seperti abe. Nah itu mantulkan. Tidak abe tapi abe. Nah, pantulan itu. Karena huruf-huruf qalqalah itu huruf yang bersifat jahar dan syiddah. Ditekan nafasnya, ditekan suaranya. Nah, kalau ditekan, dibuka akan mengeluarkan pantulan. Tapi cepat ya. Jadi seperti orang mengetuk ya. Jadi orang menotok itu kan tidak bisa memanjang. Jadi, ya ini kalau kita itu kan tuk ngono. Ya. Tapi kan tidak begitu. Tidak bisa ditirukan mestinya. Ya. Seperti nah, itu ditirukan suara tidak bisa ya. Praktek harus praktek memantulkannya. Abe, ade, aje, aku. Nah itu namanya qalqalah. Nah ini harus dibiasakan kalau ada sukun. Nah, ini nanti kalau di Quran yang ada warnanya di Al-Qudus yang qalqalah sukun pasti di merah, ya, pasti di merah. Jadi rodok membantu. Ya. Jadi kita membaca seperti Qul huwallahu ahad. Ahad, nah, jangan ahad, nah, itu namanya bukan qalqalah ya. Waqab, ya. Pokoknya ini harus dipantulkan. Maka tidak pas kalau qalqalah itu condong kepada fathah atau kepada huruf yang harokatnya itu disalahkan ya. Karena kitab-kitab yang muktamad yang dulu tidak ada itu condong kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya dan lainnya itu tidak ada ya. Nah, jadi kalau ada condong ke sini itu berarti kitab yang baru itu ya. Jadi membacanya abe aje aku ya. Abe aje aku itu namanya qalqalah ya. Ya nanti kita praktekkan dalam makhraj saja. Kemudian yang kelima adalah tafkhim. Membaca tebal ya. Tebal itu artinya lawannya tarkik. Tafkhim lawannya tarkik. Tarkik itu tipis,
tafkhim itu tebal. Apa yang dibaca tebal? Yang dibaca tebal yaitu huruf isti'la yang ada 7. Hurufnya adalah khussadautin qil kalau digabungkan ya. Kalau satu-satu ya kho so do to zo ho ko ya. Kho so do to zo ho ko. Nah, itu huruf tafkhim. Nah, dan ini fathahnya jadi o. Jadi huruf yang tafkhim itu fathahnya jadi o. Kho tidak kha. Kho so do to zo ho ko. Cara mengucapkan agak dimoncongkan supaya suara agak tebal, tapi jangan kemoncongan ya. Nanti kalau kemoncongan dari moncong putih nanti ya. Jadi jangan ho so kemoncongan itu namanya. Jadi ho so sudah cukup ya. Maka kadang-kadang disalahkan kalau kita keterlaluan ya. Nah, itu ya. Itu kalau dibaca fathah. Kalau dibaca dhamma bibirnya sudah moncong ya. Hu su du tu lu hu u sudah biasa kalau dhamma. Yang agak sukar adalah ketika kasroh ya. Hurufnya ini tafkhim berarti menarik kepada tafkhim asli ya. Kemudian kasroh itu kan narik kepada tarkik ya. Tarik-tarian ya. Maka kalau bersamaan ya tidak bisa, mestinya harus agak agak ditebalkan permulaannya ya. Jadi bibirnya jangan langsung meringis, jangan langsung biasa, tapi agak tebal. Jadi bacaannya khi, si, di, ti, li, wi, ti. Khi, jangan keterlaluan, hui, sui, jangan begitu ya. Khi, si, di, ti, li, wi, ti. Itu ketika membaca kasrah, huruf isti'la ya. Jadi cara-cara membaca huruf ini harus dipahami ya. Jadi kalau tafkhim itu agak moncong berarti kalau tarkik itu biasa ya. Jangan sampai meringis ya. Kemeringisan kayak bedes nanti ya. Jadi biasa saja ba ta enggak usah di meringis no. Ba ta sa ja na itu biasa, itu namanya sudah tarkik. Jangan bo, ini kalau moncong ya jadinya kan tafkhim. Tapi kalau biasa berarti tarkik ya. Nah, ada huruf-huruf yang perlu perhatian, yang makhrajnya sama. Seperti sin dengan shot ya. Nah, ini juga harus perhatian ya. Kalau shot kan so, si, su, sos ya. Kalau sin sa, si, su, sas, pokoknya tidak so, tidak moncong ya. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, mus jangan moncong ya. Biasa, mus tidak usah meringis, mus tidak usah begitu. Tapi biasa itu sudah berarti tarkik, mustaqim. Kemudian dha dengan zal, ini yang makhrajnya sama tapi beda tafkhim dengan tarkik ya. Zo, zi, zu dengan ze, zi, zu. Jadi al dengan al ya, bedanya. Yang kedua adalah alif sesudah huruf tafkhim. Alif itu huruf plin-plan, tinggal mengikuti sebelumnya. Kalau tafkhim ikut tafkhim, kalau tarkik ikut tarkik. Alif nih. Jadi umpama sebelumnya tafkhim nih olah jadi o. Nih. Tapi kalau tarkik kana jadi a. Jadi ola kana itu alif. Jadi mestinya tidak masalah alif ini, tinggal kita baca sudah akan benar ya. Aso dengan asa ya. Itu alif. Kemudian ro tafkhim. Ro tafkhim. Ro yang dibaca tafkhim. Ini ada rinciannya di dalam tajwid bagian ro, nanti sudah ada ro yang dibaca tafkhim itu apa semua, yang dibaca tarkik apa semua, yang dibaca yang boleh tafkhim boleh tarkik itu apa semua sudah ada ya. Cuma secara global untuk kita memudahkan
hafalan. Ini yang kita hafalkan yang rok tarkik. Ya. Rok tarkik kalau berharokat itu yang berkasroh. Ri itu berarti tarkik. Tapi kalau tidak kasroh, ro, ru itu namanya tafkhim. Nah, kalau tarkik, kalau berharokat sudah jelas. Sekarang kalau yang sukun, ya. Ro sukun itu tidak bisa menentukan dirinya apa tarkik apa tafkhim. Maka harus dilihat sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada ro sukun, sukunnya baik asli maupun karena wakof. Kalau sebelumnya itu kasroh, jadinya tarkik atau ya sukun. Jadi kaidahnya ro sukun dibaca tarkik apabila sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun. Berupa kasroh atau ya sukun. Contohnya miryah, ya, miryatun, ya. Fir'aun. Nah, atau kalau yang atau yang ya seperti khair, odir, nah, itu khair, odir itu tarkik. Itu yang harus dipahami, ya. Nah, untuk lainnya agak jarang dan itu asal itu sudah memahami, insya Allah akan bisa teliti, ya. Jadi kalau sudah bisa membaca ro dengan pas, itu berarti orangnya sudah teliti. Nah, nanti ada rinciannya lagi, tapi ini secara global begitu, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah lam jalalah sesudah fathah dan dhammah. Lafal Allah, lamnya namanya lam jalalah. Ini harus dibaca tafkhim apabila sebelumnya berupa dhammah atau fathah. Lafal Allah itu asalnya lam, Allahu, Allahu. Makhrajnya lam, ujung lidah nempel gusi, Allahu, ya, itu namanya lam. Kemudian kalau lafal Allahu ini sebelumnya fathah harus dibaca tafkhim menjadi Allahu, Allahu, Allahu jadi Allahu. Lah ini yang sering salah, itu lidahnya kadang tidak nempel. Kalau lidahnya tidak nempel kan berarti wawu itu. Allahu, suaranya hampir sama tapi sangat jauh atau salah itu, ya. Salahnya besar itu karena hurufnya pindah itu, ya. Jadi membaca Allahu itu lidahnya harus nempel di gusi, ya. Suaranya ditebalkan, lidahnya nempel, ya. Jadi asalnya Allahu jadi Allah. Ini memang tafkhimnya agak berbeda dengan huruf yang lain. Kalau sa, so, ha, ho, ya. The, zo. Tapi ini tidak lalo, ya, tapi lo berbeda memang, ya. Maka ini harus mendapatkan perhatian ketika membaca lamnya lafal Allah, ya. Jangan Allahu, jangan Allahu, tapi Allahu. Dan harus perhatian sebelum lam harus jangan ikut tafkhim kalau tidak huruf tafkhim, ya. Jangan A menjadi O, ya. Hamzah fathah kan A, jangan Allahu tapi harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kadang ndak sengaja jadinya O karena sudah ndak pas, ya. Seperti wallahi, jangan wallahi, qul huwallahu ahad, ora qul huwallahu ahad. Allah ndak ada wawu fathah waw, ndak ada, ya. Alif alif fathah o ya ndak ada, ya. Jadi lam selain Allah harus tarkik, harus la ilaha illallah, jangan illallah, ya.
illallah. Nah, seringnya kita membaca apa? La ilaha illallah. Ini masa apa? Lam fathah la tidak ada. Ya. Lam fathah kan la. Ya. Ya, lafal Allah saja harus yang Allahu. Ya. Ini mengenai huruf tafkhim. Ini ringkasannya ya. Kemudian yang keenam adalah waqaf. Paham waqaf. Cara membaca tempat-tempat wakaf yang baik di mana, yang tidak boleh di mana. Nanti sudah ada tanda-tandanya ya. Kemudian cara membaca wakaf secara global, wakaf kan harus disukun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wakaf kok rabbil alamin. Nah, ya, itu namanya tidak pas ya. Tidak paham ya. Nanti ada kaidah-kaidah yang lain. Yang penting pokoknya harus nanti memahami wakaf. Yang ketujuh adalah ghorib. Nah, ghorib ini adalah bacaan yang luar biasa. Artinya tidak mengikuti kaidah yang ada. Ya. Nah, nanti akan kita terangkan di juz 6. Itulah pokok-pokok mengenai yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, selanjutnya akan kami terangkan mengenai makharijul huruf. Ini yang sangat penting ya. Jadi makhraj itu artinya kan tempat keluarnya huruf ya. Hurufnya itu keluarnya dari mana? Apa dari lidah, apa dari bibir, apa dari tenggorokan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, makhraj itu yang masyhur ada 17 yang akan kita ikuti ya. Dan ini supaya kita fasih ya harus paham semuanya, bisa mempraktekkan. Pertama adalah makhrajnya huruf mat. Huruf mat itu huruf panjang ya. Itu makhrajnya dari rongga tenggorokan dan mulut. Rongga itu artinya lubangnya. Artinya udaranya tidak nempel pada anggota badan ya. Maka ini dinamakan makhraj yang muqaddar. Makhrajnya mat itu muqaddar ya. Disebut mat karena bisa dipanjangkan ya. Jadi kalau kita praktekkan ya, nanti saya baca dulu nanti ditirukan. A I U, mari. Jadi kita membaca panjang U itu tidak nempel di tenggorokan, tapi di lubangnya ya, itu. Dan itu disebut hawaiyah, bangsa udara. Maksudnya nafas, artinya mengikuti nafasnya. Kalau nafasnya masih kuat bisa dipanjangkan ya. Jadi 1 jam 1 hari ya boleh, bisa saja asal nafasnya kuat. Itu namanya hawaiyah ya. Kemudian yang kedua adalah makhraj pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah, yaitu makhrajnya hamzah dan ha. Jadi kalau kita mengetahui cara mengetahui makhraj itu hurufnya kita sukun, kita beri hamzah wasal, a i u ya. Suaranya terakhir di mana itu ya. Nah itu namanya tempat makhrajnya. Nah, itu suara terakhir kan di tenggorokan paling bawah. Itu berarti makhrajnya hamzah ya. Jadi kita membaca harusnya keluarnya dari tenggorokan ya. Dari a, tidak boleh a, tidak begitu ya. Nah, ini kita praktekkan hamzah membaca hamzah. A I U A. Mari.
Jadi kalau kita sudah bisa membaca hamzah itu berarti kita paham makhrajnya hamzah. Yang kedua adalah ha, sama makhrajnya tapi karena beda sifatnya menjadi beda ya. Ha, hi, hu, ha. Itu makhrajnya ha. Sering kita membaca ha tidak tepat makhrajnya. Ketika di akhir itu keseringnya tidak tepat. Seperti kita membaca al-qari'ah. Nah, seringnya apa? Al-qari'ah. Ah itu bukan ha. Hosyah. Nah, kan begitu. Hosyah, tidak hosyah. Nah, ini seringnya kan begitu. Nah, ini menjadi perhatian. Kalau di akhir harusnya hosyah. Hal ataka hadisul hosyah na'imah. Nah, itu haknya semua harus dipangkal tenggorokan. Jangan hosyah, qari'ah. Nah, itu namanya bukan ha. Kemudian yang ketiga adalah tenggorokan yang bagian tengah atau tengah tenggorokan. Hurufnya ha. Ya, saya kira mudah ini. Ha, hi, hu, ha. Nah, kalau ha saya kira mudah. Ya. Sekarang ain, yang sekarang ain ini agak di tengah ya. Nah, ini kadang-kadang sering salah ini. A, I, U, A. Nah ini kadang-kadang ada daerah yang bacanya ain itu tidak a tapi nga ya. Sehingga membaca robil ngalamin ya tidak boleh itu ya. Walaupun daerahnya begitu tapi harus a, diusahakan supaya tepat ya. Nah, harus a. Sehingga namanya orang kalau pakai ain Kang Ngali, Kang Ngomar, tidak tidak a ya. Nah ini. Kemudian puncak tenggorokan atau tenggorokan yang bagian atas. Pertama adalah ghin. Ghin ini tidak mendengkur. Jadi tenggorokan karena ini sifatnya adalah tafkhim maka lidahnya agak ke atas ya. Lidahnya ke atas tapi tidak nempel ya. Wo, wi, wu, wo. Ini anak-anak seringnya apa? Go. Ya. Lidahnya yang nempel. Go. Nah ini harus diawasi. Lidahnya jangan nempel. Harus ya. Kemudian kalau kho itu daun mendengkurnya. Kho, khi, khu, khoh. Mari. Ini kho. Jadi ada dengkurnya. Kho ya. Kemudian yang selanjutnya pangkal lidah mengenai langit-langit. Pangkal lidah umpama ini lidah jadi ini pangkalnya paling pol ya. Nempel pada langit-langit yang lunak itu, yang ada sentilnya itu ya. Nah ini ada kol-kolahnya. Qo, qi, qu, qq. Kemudian kaf agak ke depannya, dipangkal tapi agak ke depan ya. Dan kaf ini ada sifat hames. Hames itu banyak mengeluarkan nafas. Dan ada sifat syiddah. Syiddah itu nahan suara. Suaranya ditekan tapi nafasnya dikeluarkan ya. Kalau bersamaan pasti tidak bisa ya. Maka harus berurutan ya. Ditekan dulu baru nafasnya keluar. Maka membaca kaf ini harus ka ya. Tidak ka tapi ka, ki, ku, kak. Mari. Maka kalau mati menjadi kak ya itu kak ya, tambahan nafas itu ya. Ada tambahan kak itu nafas. Nah, ini sama dengan ta ya. Ta nanti juga ada hames dan ada syiddah. Dua huruf ini yang mirip, ada persamaan sifatnya ya. Kemudian kita lanjut tengah lidah dan tengah langit-langit. Jadi lidah bagian tengah nempel tengah langit-langit.
Hurufnya adalah pertama adalah jim. Ja, ji, ju, jaje. Mari. Jadi ja itu tengah lidah, jangan ja kemayu gitu ya. Ini idza jaa, jangan begitu, tapi idza jaa ya. Itu harus nempel. Kalau shin karena ada sifat tafasyi, berhamburannya nafas, maka ada lubangnya tengahnya. Sha, shi, shu, shash. Seperti gertak pitik ya, gertak ayam. Ya itu. Kalau gertak pitik kok zah ya ndak lari. Terus ini hurufnya tidak tafkhim tapi tarkik, maka jangan moncong. Ya, lebar bibirnya. Tidak ya, beda ini. Kemudian ya ini maksudnya ya yang tidak mat. Kalau mat kan sudah ya. I itu imat. Tapi ini adalah ya yang hidup atau lin ya. Ya, yi, yu, yai. Ini ujung lidahnya harus ke bawah. Kalau ujung lidahnya agak ke atas berbau za nanti. Jadi jangan za tapi ya, yi, yu ya. Ai ya, dengan az tidak. Kadang-kadang izaka. Nah, ini kadang kurang tengah itu. Yang ujung tidak ke bawah ya. Harus iyaka, jangan izaka. Harus kencang. Kemudian dot. Dot itu termasuk sukar ya, angel. Makhrajnya adalah kanan kiri lidah. Kanan kiri lidah terkena gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang di belakang. Ya. Itu berarti pinggirnya lidah ini nempel pada gigi. Ya. Nempelnya yang kuat. Ya. Jadi seakan-akan lidah ini ditiup tapi ditekan ya. Jadi artinya jangan sampai ngobos, jangan sampai pipinya ini menggelembung atau bergerak. Nah, jadi harus kanan kiri kuat. Jadi do ya. Do, di, du, dod. Mari. Jadi aud itu pipi tidak bergerak sama sekali. Aud fi taud lil, dan ada istitolahnya. Istitolah itu memanjang dalam makhraj. Aud itu namanya aud, nah itu namanya agak memanjang. Tidak aud tapi aud fi taud lil, itu namanya istitolah ya. Jadi memang yang baik kanan kiri oke, kanan kiri kena itu yang baik. Tapi namanya lidah ada yang sempit, ada yang lebar. Kalau yang lebar mungkin bisa kanan kiri. Tapi kalau yang sempit ya kanan saja boleh, kiri saja boleh. Tapi bibirnya tetap ke depan ya. Jangan ikut ke kiri ya. Ini praktek dari ke kiri tapi ya tidak kelihatan, hanya suaranya saja. Saya praktekkan ke setir kiri ini. Fi taud aud, nah, tapi moncongnya tetap ke depan. Nah, atau ke kanan, fi taud lil ya. Ya yang baik kanan kiri oke, kanan kiri kena. Nah, itu. Ya, yang penting lidah harus ke atas, jangan mele-mele ya. Ujung bibirnya agak dimoncongkan. Aud fi taud lil, tapi tidak rapat ya. Tidak taud tapi agak lubangnya sedikit ya. Lam saya kira mudah. Jadi sisi lidah bagian depan atau ujung lidah mudahnya mengenai gusi gigi depan atas. Jadi artinya ujung lidah kena gusi ya. Al seperti lafal Allah tadi. Jadi dan lam selalu tarkik kecuali lafal Allah. Jadi la li lu lal.
Kecuali lafal Allah harus la ya, la. Harus lo lah. Jangan la ya, lam jangan la. Kecuali lafal Allah harus Allah ya. Kemudian nun saya kira mudah. Na, ni, nu, nan. Jadi lam, nun, ro itu hampir sama. Bedanya hanya sedikit-sedikit. Maka ada yang menjadi menyamakan makhraj 3 itu ya. Na, nun, lam, ro ya. Ya cuma istilahnya kadang yang berbeda ya. Kemudian ro juga sama. Artinya ujung lidah. Cuma ada atas ke sedikit ya. Ro, ri, ru, ror. Jadi apa lidahnya yang atasnya agak nempelnya agak banyak sedikit ya. Jadi ro, ar. Ro itu ada takrirnya, bergetarnya ujung lidah. Tapi jangan kebanyakan ya. Maka kalau tidak tasdid ya ro, ri, ru. Nah, kalau tasdid ar, ar. Nah, pemecahnya ar-rahmanir rahim. Ditekan tapi ada getaran yang kencang. Ar, nah, tidak ar-rahmanir rahim ya ini. Harus ar-rahmanir rahim. Itu cara membaca ro yang tasdid. Kemudian punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusinya. Punggung itu artinya atasnya lidah. Punggung ujung. Jadi artinya tidak ujung saja, agak ke belakang juga ya. Terkena pangkal gigi, bongkote gigi. Jadi harus kena gigi. Dan ke belakangnya kena gusi. Hurufnya pertama adalah ta. Ta, ti, tu, tat. Tadi sudah saya singgung harus banyak nafas keluar. Ta ya. Seperti ka. Ta, ti, tu, tat. Tapi jangan ca ya. Harus kena gigi. Kalau tidak kena gigi kan ca. Ca, cicu ya, itu kefasean artinya salah ya. Ca itu. Harus ta pokoknya nafasnya banyak ya. Jadi kalau diginikan tangan kita di depan mulut itu ada sentoran nafas, itu namanya hames ya. Ta, ti, tu ya. Kemudian dal ini nafas dan suara harus ditekan. Nah, maka tidak banyak nafas keluar ya, ada tapi tidak seperti ya. Maka bacanya da, di, du, da, de. Mari. Jadi jangan da tapi da. Nah, beda. Da, di, du. Nah, itu namanya da ya. Yang perlu diperhatikan da, di, du. Tidak ada da, di, du ya. Maka kalau kita membaca alhamdu, dadidu, alhamdu, tidak alhamdu, ndu itu dal doman ndu tidak ada ya. Jadi alhamdu, dadidu kan gitu ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti iyyaka na'budu, tidak iyyaka na'budu ya. Kan harus sama. Du, alhamdu dengan na'budu kan harus sama-sama dalnya ya. Tidak yang satu ndu, yang satu du kan beda. Kemudian to ya. To, ti, tu, to. Pipi jangan menggelembung atau bergerak. To ya. Yang ditekan adalah ujung gigi, ujung lidah ya. Tuh ya. Ya, jangan sampai tidak kena gigi. Ihdinas siratal mustaqim, payah itu ya. Harus tuh, ihdinas siratal, tidak tol ya. Beda. Berpaut sedikit saja sudah berbeda ya. Kemudian yang ke-13 adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi
depan atau gigi seri atas dan bawah. Jadi ini bisa dilihat di juz 7 bagian makhraj atau kitab makhraj dan sifat ya. Jadi kalau ingin nyimak ya di juz 7 bagian makhraj itu bagian yang belakang itu. Jadi ini makhrajnya ujungnya lidah tidak nempel tapi mendekat gigi atas dan bawah ya. Hurufnya adalah za, karena dihimpit oleh gigi maka mengeluarkan sifat sofir, mendesis yang kuat ya. Za, zi, zu, zaz. Mari. Ada desisnya. Sa, si, su, sas. So, si, su, sos. Jadi sin dengan sod ini makhrajnya sama tapi bedanya sin tarkik, sod tafkhim ya. Di so dengan sa. As, as. Us, us. Ya, us ya, kalau membaca sebelumnya domah ke sin itu yang agak sukar. Mustaqim, wuspo ya. Kemudian ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas, antara ujung gigi dan ujung lidah, tapi di bagian dalam jadi tidak kelihatan ya. Yang sa itu ujungnya tidak nempel, tapi kalau zal yang do itu nempel. Sa, si, su, sas. Jadi ini ada desis tapi halus, sa, tidak dengan sa dengan za ya. Kemudian zal nempel ya. Za, zi, zu, zaz. Ini kalau tidak nempel jadinya za ya. Allazina amanu. Kadang-kadang di fasa-fasa ini jadi ini allazina ya. Kemudian za ini juga nempel. Dan tidak kelihatan ujung lidahnya karena di belakangnya. Za, zi, zu, zaz. Ini juga jangan tidak nempel. Kalau nempel minaz zolimin. Para hufaz di fase 0 itu salah ya. Fa sekarang yang ke-15, bibir bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam itu karena kalau kita rapatkan itu tidak kelihatan. Lah itu ditempelkan pada ujung gigi atas. Af artinya bibirnya tidak usah dimasukkan ke dalam, tinggal ke atas. Af ya. Fa, fi, fu, faf. Ya. Ini fa. Ya. Kemudian yang ke-16 adalah kedua bibir atas dan bawah makhrajnya huruf 3. Wawu, ba, mim. Kalau wawu tidak nempel bibirnya, ada lubangnya dan harus agak ciut ya, sempit ya. Au ya, itu harus sempit. Au tidak au ya. Wawi, wu, wau. Jangan wow tapi wow, wow, au. Nah ini yang sering kurang pas itu gitu. Ba, bi, bu, babe. Jadi ini qalqalah maka jangan banyak nafas keluar. Kemudian yang ketiga adalah mim. Ma, mi, mu, mam. Ini kalau membaca mim domah jangan mung. Nah, ini seringnya kan mung. Harus mu. Muhammadur Rasulullah. Jangan Muhammad. Mim domah mung itu tidak ada ya. Mim domah mesti mu ya. Kemudian huruf hunnah. Rongga pangkal hidung. Artinya lubangnya hidung ya. Itu makhrajnya huruf hunnah yaitu mim dan nun ketika dibaca dengung. Ini dari hidung. Jadi kalau hidungnya disumbat ya tidak bisa membaca dengung. Summa inna disumbat, sumba tidak bisa, inda tidak bisa ya. Ini makhrajnya huruf
yang dengung ya. Itulah mengenai makhorijul huruf yang mestinya kita kalau ingin benar membacanya, makhrajnya harus benar semuanya, harus dilatih, dan cara membaca latih harus banyak mempraktekkan. Ini yang kami sampaikan, nanti bisa diteruskan oleh anak saya ya, karena saya sudah lelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.